Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, saya Muhammad Bintang Rizky dengan NIM H540121073. Jadi kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menggunakan metode ARDL memakai aplikasi RStudio. Pertama, kita masukin filenya, itu kita klik file, terus import dataset from Excel. Kita import data dari Excel, teman-teman. Ini kita browse atau buka. Sini aku naruhnya di dokumen data RDL ini. Open. Kita tunggu. Nah, terus ini buat variabel-variabelnya kita ganti semuanya jadi numerik ya teman-teman. Mulai dari HE, kurs, MD, dan PE. Ini HE ini harga emas, kurs, minyak dunia. Ini PE adalah permintaan emas. Untuk namanya kita ganti aja biar gampang jadi data. Nah, impor. Oke, ini udah data kita udah masuk ya teman-teman. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah setting waktu pada data. Itu yang pertama kita ini ketik TS data atau time set data sama dengan data dari C itu min 1 sama min 2. Jadi yang ini dia kolom 1 sama kolom 2. Langsung run aja. Terus ini time set data sama dengan time set data yang ini ya, yang tadi. Itu dimulainya dari 2007 bulan pertama dengan frekuensinya 4 karena data kita itu kuartalan di sini teman-teman. Jadi 1 tahun itu ada 4 data. Kalau misalkan bulanan itu di sini frekuensinya 12 saran. Nah, setelah itu kita akan melihat plot data, sorry. Kita akan melihat plot data. Kita ketik kayak gini plot dalam kurung TS data karena ini datanya udah kita set ke time series ya. Jadi kita langsung ketik plot TS data sekarang. Nah, di sini ada ya teman-teman ini karena aku udah nyoba tadi. Jadi dia plotnya keluar kayak gini. Ini ada harga emas, ada kurs, ada minyak dunia, sama ada permintaan emas. Ini kalau teman-teman lihat ini datanya itu plotnya seperti ini. Setelah itu kita akan uji stasionaritasnya. Kita blok aja yang ini. Kita run dulu, maksudnya kita blok semua ini biar sekali sekali jalan aja ya teman-teman. Nah ini adalah komen untuk uji stasionaritasnya. Ini sebenarnya untuk masukin format aja. Nanti kalau misalkan kita ketik DHE itu dia diferensi dari data HE. Kalau misalkan dia kurs itu berarti diferensi dari data kurs kayak gitu teman-teman ya. Jadi di sini kita tes menggunakan Digifuller ya teman-teman. Kita run aja, kita blok semua. Ini kan udah diketik nih ya, harga emas, terus diferensi dari harga emas, kurs, diferensi dari harga kurs. Nah, kenapa kita semuanya kita cek kayak gini biar sekali jalan aja ya teman-teman. Nah, di sini keluar nih, dari sini. Nah, ini buat harga emasnya, itu dia belum stasioner di eh, tingkat level. Sini first difference-nya dia udah stasioner. Terus di sini buat kursnya juga dia belum stasioner di tingkat level, tapi dia udah stasioner di tingkat first difference. Yang ini dia belum stasioner tingkat level, tapi di tingkat first difference-nya udah stasioner. Yang ini buat permintaan emasnya dia udah langsung stasioner di tingkat level ya teman-teman. Sini p-value smaller dan printed p-value buat di sini. Jadi ini kalau misalkan di differensi dia terlalu kecil. Terus setelah itu kita akan mencoba modelnya. Di sini panjang ya, lumayan panjang teman-teman. Model satu itu klik ketik gini. Dynart yang Dynart L dalam kurung ini variabel-variabel kita. Yang HE ini variabel dependennya kita taruh di paling kiri. Terus strip. Baru setelah itu kita masukin
variabel-variabel independennya seperti kurs, minyak dunia, dan permintaan emas. Koma, Lex sama dengan list, terus dalam kurung tanda petik HE itu legnya satu, kurs itu legnya satu, MD legnya satu, PE legnya satu. Nah, terus ini yang di diferensi. Itu diferensi sama dengan C. Di sini masukin variabel-variabel yang stasioner di tingkat first difference. Kayak tadi misalkan ada harga emas, kurs, dan minyak dunia. Nah, koma EC sama dengan true. Nah, true ini kalau misalkan eh, variabel dependennya itu stasioner di tingkat first difference. Kalau misalkan dia stasioner di tingkat level, kita ketiknya di sini false ya teman-teman. Terus simulate-nya false aja. Habis itu langsung kita run. Nah, di sini in summary essential perfect fit summary maybe unreliable. Ini nggak apa-apa ya karena sebenarnya aku udah nyoba tadi. Kalau misalkan belum nyoba ini dia errornya nggak keluar. Error correction edge specified dependent variable to be run in differences. Ini nggak apa-apa ya teman-teman karena dependent variabelnya ini tadi kita ketik true. Jadi dia eh, modelnya akan berjalan dengan variabel dependentnya itu di tingkat difference, di tingkat first difference. Itu kita summary model. Sini teman-teman bisa lihat bahwa di T value-nya itu cuman difference-nya HE doang ini ya, yang lebih kecil dari 0,05. Nih kalau misalkan eh, bintang 3 ini berarti 0, berapa ya, kayak gitu. Berarti dia lebih kecil daripada T value-nya. Kita cek aja langsung ke Dynart-nya atau autokorelasinya. Tarat. Sini teman-teman bisa lihat bahwa tes statistiknya itu lebih besar daripada 0,05. Nilai tes statistiknya itu 2 di sini ya. Tes statistiknya itu 0,474 atau lebih besar dari 0,05. Terus buat bronze-nya juga ini lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa eh, data kita itu berarti ini kita tolak nol. Berarti data kita itu enggak autokorelasi ya teman-teman. Kayak gitu. Terus yang ini kalau misalkan H0 itu residualnya distribusi normal. Karena ini kita tolak eh, H0 maka residualnya nggak berdistribusi secara normal. Kayak gitu teman-teman. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.